Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di pertemuan pertama kita untuk kelas 3, di mana pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan bab tentang statistika. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk statistika di pertemuan pertama yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang pengertian. Jadi dalam statistika ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah datum. Datum itu istilah lain dari keterangan. Kemudian data itu adalah kumpulan dari keterangan-keterangan. Statistik itu adalah kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan. Ada ukuran-ukuran yang mewakili data tersebut. Kemudian statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Populasi, kemudian sampel. Yang kedua, tentang penyajian data. Penyajian data dalam statistika ini bisa beberapa macam. Bisa disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, diagram atau grafik, di mana diagram atau grafik ini bermacam-macam. Bisa dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram, dan poligon frekuensi, kemudian OGI. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dari diagram ini yang akan lebih dibahas yaitu tentang histogram dan poligon frekuensi. Nah, penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi ini ada langkah-langkahnya ya. Jadi untuk membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, harus ditentukan dulu nilai jangkauan. Jangkauan ini disimbolkan dengan J, dicari dengan mengurangkan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Jadi nilai yang terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas atau simbolnya K. Menentukan banyak kelas, kita gunakan aturan Sturges, di mana K itu adalah 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sini adalah menunjukkan banyaknya data. Kemudian kita tentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas di sini kita tentukan dengan membagi nilai jangkauan dengan banyaknya kelas. P sama dengan J dibagi dengan K. Itu 3 data yang harus dicari terlebih dahulu untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini Ibu sajikan sebuah contoh di mana kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, dan dari tabel distribusi frekuensi kita akan membuat histogram dan poligon frekuensinya. Jadi di sini ada 80 siswa. Ini nilai ujian matematikanya. Ya, ini masih tersebar dari beberapa nilai, tidak terurut. Ya, tidak terurut. Kemudian kita nanti akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkah yang 3 tadi itu kita akan mencarinya. Ya, jadi ini penyelesaian, berarti kita harus mencari nilai jangkauan, nilainya banyak kelas, kemudian panjang kelas. Tadi jangkauan kita cari satu-satu ya. Jangkauan itu kita kurangkan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Nah, dari data ini kalian harus mencari nilai terbesarnya berapa. Ya. Nilai terbesar dari data tersebut itu adalah 99. Nilai terbesarnya adalah 99. Di mana 99? Nah, ini. 99 nilai terbesar. Dan nilai terkecil dari data di atas itu adalah 35. Kita kurangkan 99 dikurangi 35, ini adalah 64. Itu jangkauan. Kita tentukan banyak kelas atau simbolnya K. Banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 log N. Ya,
1 tambah 3,3 log N. Ini sama dengan 1 tambah 3,3 log N-nya itu banyak data. Tadi di soal banyak semua data ini itu adalah 80. Jadi ini log 80. Atau sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80, kalian bisa cari dengan kalkulator. Log 80 itu 1,9. Ya. Jadi ini 1 ditambah 3,3 kali 1,9 ini 6,27. Dijumlahkan jadi 7,27. Nah, ini harus dibulatkan. Kita ambil pembulatan ke atas. Ini dibulatkan jadi 8. Itu untuk banyak kelasnya. Kemudian kita tentukan panjang kelas P. P itu tadi J dibagi dengan K. 64 dibagi dengan K. K-nya yang belum pembulatan, ya, 7,27. Ini sama dengan 7,80. Nah, ini kita bulatkan lagi menjadi 9. Nah, sudah ada nilai K, kemudian nilai P, kemudian kita lanjut ke pembentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ini. Tabel distribusi frekuensi, kita buatkan tabel. Banyaknya tabel mengikuti aturan yang tadi. Nah, yang ini. Panjang kelas 8. Panjang kelas 8, artinya ini, panjang kelas 8. K8. Sini ya, kita tulis. K-nya itu 8. Banyaknya 8 ini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya kelas 8. Banyaknya panjang kelas, tadi panjang kelas P itu 9. Bagaimana kita gunakan data panjang kelas ini di nilai ujian? Ya, nilai ujian ini ditentukan dari nilai yang paling kecil. Tadi nilai yang paling kecil itu adalah 35. 35. Panjang kelasnya 9. 35 tambahkan 9. Berapa? 44. Tulisnya dengan dipinggir di sini, tapi di bawah sini. Nah, 44 tambah 9 lagi. 53. Tambah 9 lagi. 62. Tambah 9 lagi. 71. Tambah 9. 80. Tambah 9. 89. Tambah 9 lagi. Berapa? 98. Nah, sudah seperti ini. Nah, di pinggirnya ini kan 35 sampai berapa? Ini di bawahnya 44. Ini otomatis 43. Ini berapa? 52. Karena di bawahnya 53. Berarti ini 61. Itu 70. Jadi 79. 88. 97. Nah, ini berapa? 106. Nah, ini nilai ujian kita sudah urutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada turus. Bagaimana kita menentukan turus? Turus itu ditentukan dengan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Ya. Nah, untuk turus kita lihat dulu. Begini. Nah, nilai yang pertama ini 87. 87 ada di rentang mana 87? Ada di sini kan? Nah, 1 seperti ini. Kemudian 74. 74 ada di sini. Selanjutnya 48. 48 berarti ada di sini. 79. 79 ada di sini. 79 lagi ada di sini. 98 nanti ada di sini. 49
ada di sini. 79 lagi ada di sini. Nah, ini seterusnya. Seterusnya semua data sampai ke data terakhir ke 75. Ya, diteruskan kemudian dihitung nanti frekuensinya ini berapa. Ya, dari data ini, data yang sudah jadinya ini seperti ini. Dari 35 sampai 43 itu ada 3, 44 sampai 52 ada 3, kemudian 53 sampai 61 ini ada 5, dan seterusnya. Ini frekuensi, ini dari terus ya, ini kan 3, jadi tulis 3. Ini 3 juga, tulis 3. Nah, ini data dari semuanya, seperti ini. Kalau dijumlahkan, ini menjadi 80. Nah, dari data frekuensi ini, barulah kita akan bisa menentukan bagaimanakah histogram dan poligon frekuensinya. Nah, histogram. Histogram itu merupakan diagram batang yang saling berimpit. Lihat, di sini batang, ya, diagramnya diagram atas, tetapi saling berimpit, tidak ada jeda antara batang satu dan batang 2. Digunakan untuk menjadikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi. Ini adalah frekuensi. Ya. Kemudian sumbu mendatar menyatakan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Nah, tepi atas dan tepi bawah kelas itu dihitung berdasarkan ketelitian data yang digunakan. Jika data dicetak teliti hingga satuan, maka tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas sama dengan batas atas tambah 0,5. Nah, batas bawah dan batas atas itu diperoleh dari, nah ini di sini. Nah, ini dari nilai ujian yang disebut dengan batas bawah ini dari 35 ke ini. Ini disebut batas bawah. Sedangkan yang sebelah sini ini disebut batas atas. Tepi bawah tadi, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Itu tepi bawah. Sedangkan tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Ya, ini batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian ini tadi batas tepi bawahnya yang pertama itu adalah 34,5. 34,5 dari sini. 35 dikurangi 5, 34,5. Frekuensinya 3. Frekuensinya 3 berarti yang di sini. Ini tepi bawah yang kedua, frekuensinya 3 di sini. Ya, dan seterusnya. Ini berimpit semua. Nah, ini yang disebut dengan histogram. Ya. Sedangkan yang kedua itu adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu diagram garis yang digunakan untuk menjadikan data dalam bentuk data distribusi frekuensi. Sumbu tegaknya ini masih tetap frekuensi, sedangkan sumbu mendatarnya ini menyatakan nilai tengah. Nilai tengah kelas itu dicari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Ya. Batas bawah tambah batas atas bagi 2. Nah, ini yang pertama 39. Dari mana 39? 39 itu dari data ini. 39 itu berarti 35 tambah 43. 39 itu 35 yang dari kelas pertama 35 tambah 43 dibagi dengan 2. Ya, 35 ditambah 43 ini kan 78. 78 dibagi 2 itu sama dengan 39. 39 frekuensinya 3. Nah, 3 di sini. Data berikutnya ini sama.
ya, batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, titik-titik yang sudah ada ini dihubungkan, semuanya dihubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, jadi itu ya, dari data distribusi frekuensi, nah bisa dibuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, itu materi yang disampaikan Ibu untuk hari ini. Ini ada data nilai mata ujian dari 60 siswa. Nah, Ibu minta kalian buatkan tabel distribusi frekuensinya. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi, kalian buatkan histogram dan poligon frekuensinya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila tidak ada yang dimengerti, silahkan tanyakan di grup kelasnya. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.